Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kau sedang makan apa? Tanya Lea saat melewati ruang makan untuk mengambil air minum. Sate, kau mau? Tawar baby. Boleh juga. Lea ikut duduk di kursi makan dan mulai memakan sate yang ada di atas meja. Kenapa tidak pakai nasi? Tanya Lea. Takut gemuk, jawab baby dengan santai, sembari terus memakan sate tersebut. Takut gemuk tapi kau sudah menghabiskan. Lea menghitung sudah berapa tusuk yang dihabiskan oleh baby. Gila, kau sudah menghabiskan 10 tusuk, pekik Lea sembari menggelengkan kepalanya. Kak Lea, aku ini makan tidak pakai nasi, jadi kau bisa menghabiskan semua sate ini, begitu? Lea tidak habis pikir dengan kelakuan sepupunya. Sudah aku mau kembali ke kamar. Lea segera pergi setelah menghabiskan 2 tusuk sate. Habiskan dulu satenya, ucap baby. Kau saja yang habiskan. Lea terus berjalan menuju kamarnya dan tidak memperdulikan teriakan baby. Masa aku yang harus menghabiskannya? Baby menatap 2 bungkusan sate yang belum dibuka sama sekali. Lebih baik aku kasih untuk pelayan saja. Baby lalu memanggil pelayan mansion dan memberikan semua sate tersebut. Dan setelah itu ia kembali ke dalam kamar untuk melanjutkan mimpinya yang tadi sempat tertunda karena makan sate. Namun baru saja 10 menit baby memejamkan kedua matanya, ia harus kembali turun dari atas tempat tidur saat mendengar pintu kamarnya diketuk dari luar. Baby, di mana satenya? Tanya Boy tanpa basa-basi saat pintu kamar adiknya dibuka. Sate. Baby yang setengah sadar mencoba mencerna pertanyaan kakaknya. Sate yang aku berikan tadi, tanya Boy dengan tidak sabaran, karena tadi Tita terbangun dan menanyakan sate pesanannya. Oh, sudah aku makan, jawab baby. Boy berdecak dengan kesal. Sisanya mana? Tidak mungkin kau habiskan semuanya, bukan? Sisanya aku berikan ke pelayan, jawab baby dengan sedikit kesal karena kakaknya membangunkan dirinya hanya untuk bertanya tentang sate. Sial, Boy segera berlari menuju ruang istirahat para pelayan. Dia itu kenapa sih? Baby menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu kembali masuk ke dalam kamarnya. Namun baru saja 5 menit berlalu, baby mendengar suara Kak Boy berteriak memanggil namanya. Kakak sakit, baby berteriak saat telinganya ditarik oleh Boy Arbeto. Siapa yang suruh kau habiskan satenya? Bentak Boy dengan wajah yang kesal. Karena ulah baby membuat dirinya tidak boleh tidur di dalam kamar sebelum membeli sate itu kembali. Yah, dia pikun, gerutu baby. Kak, kau itu lupa atau amnesia? Kau yang bilang sate itu untukku. Kapan aku berkata seperti itu? Boy berpura-pura lupa karena yang sebenarnya ia ingat dengan jelas memberikan sate itu untuk baby. Sebentar, baby menjauhkan tangan Kak Boy dari telinganya. Lalu ia menatap pada jam yang ada di pergelangan tangannya. 33 menit yang lalu, ucap baby. Boy langsung terdiam karena ingatan adiknya itu memang sungguh luar biasa. Aku memang bilang sate itu untukmu, tapi bukan berarti semuanya kau habiskan. Boy mencitak kepala baby. Ya ampun kakak, baby mengusap kepalanya dengan bibir yang mengerucut. Kau itu sudah melakukan kekerasan pada anak di bawah umur. Sudah, diam kau, bentak Boy. Sekarang juga kau keluar beli satenya, perintah Boy. What? Pekik baby dengan wajah yang terkejut. Kak Bi, ini sudah hampir jam 12 malam. Kau tega sekali menyuruhku keluar, protes baby. Siapa suruh kau habiskan sate milikku? Yang menghabiskan sateku yang harus membelinya. Bukan hanya aku yang menghabiskan sate itu. Lea dan para pelayan juga memakannya. Kalau begitu, ajak Lea pergi bersamamu. Sekarang cepat pergi. Boy mengibaskan tangannya. Oh ya ampun. Baby menghela nafasnya dengan kasar, sembari berjalan menuju kamar Lea. Tunggu dulu, daripada aku pergi bersama Lea, lebih baik pergi bersama gumam baby dalam hati. Ia pun kembali ke ruang tengah di mana kakaknya tengah duduk. Kak, pinjam ponselmu. Untuk apa?
Tanya Boy. Mau aku belikan satenya tidak? Boy mengerutkan keningnya dengan wajah yang berpikir, lalu memberikan ponselnya pada Baby. Dengan cepat Baby mengirimkan pesan singkat pada Agam atas nama kakaknya. Dan setelah mendapatkan balasan dari Agam, ia pun menghapus pesan singkat tersebut. Selesai. Aku pergi dulu. Baby mengembalikan ponsel Kak Boy, lalu segera keluar dari mansion. Dasar aneh. Boy kembali duduk di sofa yang ada di ruang tengah. Sebenarnya Boy bisa saja memesan sate lewat delivery khusus atau menyuruh para pelayan. Tapi Boy sengaja menyuruh Baby karena rasa kesal pada adiknya itu. Karena gara-gara Baby, Tita mengusirnya dari dalam kamar. Dan gara-gara Baby, istrinya itu sempat menjambak rambutnya saat bertengkar tadi. Lagi pula, ada pengawal yang akan menjaga Baby, jadi aku tidak perlu khawatir. Gumam Boy sembari membuka ponselnya. Apa yang tadi dilakukan Baby? Boy memeriksa isi ponselnya, namun tidak menemukan apapun. Setelah menunggu selama 15 menit, orang yang ditunggu-tunggu oleh Baby akhirnya datang juga. Baby berjalan menghampiri sepupunya itu. Baby, sedang apa kau di sini? Agam menatap sekelilingnya dengan wajah yang terkejut. Di mana, Bi? Tanya Agam. Dan apa yang sedang kau lakukan malam-malam begini di luar? Banyak sekali pertanyaanmu itu. Baby merangkul lengan Agam. Ayo kita jalan. Ia menarik sepupunya untuk masuk ke dalam mobil Agam. Tunggu, Baby. Agam menghentikan langkahnya. Aku sedang menunggu Bi, dan ada tugas penting yang harus aku lakukan, ucap Agam dengan perasaan yang mulai tidak enak saat melihat senyum tipis di bibir Baby. Aku tahu itu, karena tugas pentingnya adalah menemani aku membeli sate. Baby tersenyum lebar. What? Agam yang terkejut bahkan menjatuhkan rahangnya tanpa ia sadari. Keesokan harinya, Boy yang tertidur di atas sofa terbangun saat merasakan pundaknya ditepuk oleh seseorang. Dengan mata yang masih mengantuk, ia mencoba membuka matanya dengan perlahan. Dan orang pertama yang dilihatnya adalah wajah Tita yang terlihat memerah dengan tangan yang berkacak pinggang. Tit, jam berapa ini? Tanya Boy masih dengan setengah sadar. Namun Tita hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Boy. Oh iya, di mana Baby? Apa dia sudah datang? Tanya Boy lagi, sembari menatap ke seluruh ruangan. Tadi malam saat menunggu Baby membeli sate untuk Tita, ia ketiduran di atas sofa dan baru saja terbangun saat pundaknya ditepuk oleh seseorang yang ternyata adalah Tita. Bi, kau itu jahat. Tadi malam aku kelaparan menunggu sate, dan kau malah asik tidur di atas sofa tanpa memikirkan aku yang kelaparan. Gerutu Tita dengan wajah yang ditekuk. Apa? Boy begitu terkejut saat mendengar perkataan Tita. Ia menatap jam yang ada di atas dinding dan semakin terkejut saat tahu hari itu sudah pagi. Di mana Baby? Tanya Boy dengan sangat emosi setelah mendengar Tita yang kelaparan karena menunggu sate. Aku belum melihatnya, jawab Tita dengan ketus. Karena kesal Boy tidak menuruti apa yang diinginkannya. Sial, Boy lalu memanggil kepala pelayan untuk memanggil Baby di dalam kamarnya. Sementara menunggu kedatangan adiknya, Boy pun merayu Tita untuk mau sarapan pagi. Karena ia tidak ingin anak yang ada di dalam kandungan istrinya kenapa-kenapa. Aku tidak mau makan, Bi, ucap Tita dengan berbohong. Karena sebetulnya ia sudah sarapan dengan roti bakar yang dibuat oleh pelayan. Tadi Tita berbohong tentang kelaparan hanya karena ingin membuat suaminya itu merasa bersalah. Jangan begitu sayang, kasihan bayi kita kelaparan. Boy mengusap perut Tita dengan perlahan. Baby, geram Boy dalam hati karena adiknya itu sudah berani membuat anak seorang sultan kelaparan. Saat Boy hendak membujuk Tita lagi untuk mau sarapan pagi, ia melihat kedatangan Pak Nas, kepala pelayan mansion berjalan ke arahnya. Maaf Tuan, Nona Baby tidak ada di dalam kamarnya, ucap Pak Nas. Lalu kemana dia? Tanya Boy dengan penuh emosi. Kami tidak tahu Tuan, tapi penjaga mansion bilang dari semalam Nona belum pulang.
ucap Pak Nas dengan menundukkan kepalanya. What? Pekik Boy dengan wajah yang terkejut. Begitupun dengan Tita saat mendengar adik iparnya itu semalaman tidak pulang. Kemana dia? Boy mengambil ponselnya untuk menghubungi adiknya, namun sambungan teleponnya tidak juga diangkat. Baby! Teriak Boy dengan penuh amarah, sampai membuat Tita dan para pelayan yang ada di mansion menutup telinga mereka.